Salam Pimpong. Untuk kali ini saya akan menyatakan atau memperagakan juga dan menerangkan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penggemar The Dr. Pimpong. Ini ada pertanyaan dari saudara Al-Hafidz, yaitu tentang mengapa prestasi tenis meja Indonesia tidak bisa atau jauh disejajarkan dengan bulu tangkis maupun tenis. Oke, akan saya jawab. Memang benar, boleh dibilang dalam 10 tahun atau 10 tahun terakhir ini prestasi Indonesia benar-benar udah sangat terpuruk di dalam kancah pertandingan internasional. Yang agak menonjol, pernah agak bagus adalah tenis meja masih ikut main dalam Olimpik, di mana pertama kali tahun 1988, di mana tenis meja mulai diikutkan di dalam Olimpik, yaitu dalam pertandingan single dan double putra-putri. Kenapa? Ini penting nih. Kenapa tenis meja diikutkan di dalam Olimpik? Karena pada waktu itu, dan masih sekarang juga, tenis meja adalah dua olahraga terpopuler di dunia, di bawah sepak bola. Karena itu, tenis meja tahun 1988 mulai dimasukkan dalam acara Olimpik atau Olimpiade musim panas. Adalah olahraga terbesar di dunia musim panas, yaitu 88 itu adalah di Seoul. Nah, pemain kita yang terpilih adalah Tony Maringgi. Seterusnya 88, lalu kita ikut lagi tahun 1992, 1996, dan tahun 2000. Nah, tahun 2000 itu saya memimpin tim Indonesia yang terdiri dari Anton dan Ismu, main di Sydney, Australia. Itu adalah terakhir kita ikut. Habis itu pernah drop lagi. Kita punya pemain. Oke, saya akan terangkan. Saya akan mulai dulu dengan prestasi yang pernah diraih oleh pemain kita. Era saya maupun era sesudah saya, seperti eranya Anton dan Rossi Sebu Bakar. Tim Indonesia, saya ambil aja dari kejuaraan-kejuaraan dunia yang kita ikut sebagai perbandingan. Kita ikut kejuaraan dunia mulai dari tahun 63 di Praha, lalu tahun 65 di Ljubljana, tahun 67 di Swedia, 69 di München, 71 di Nagoya, 73 di Sarajevo, dan 75 di Kalkuta. Sebagai contoh perbandingan antara tim Indonesia dan tim nasional Indonesia sekarang ini. Contoh lagi, pada waktu era saya, yaitu tahun 73, itu ada pertandingan di Sarajevo. Pada waktu itu tim Indonesia masuk ranking 11 besar dunia. Pada waktu itu benar-benar suatu prestasi yang paling tinggi di Indonesia. Pada waktu itu timnya adalah saya, Abdul Rojak, M.I. Wisan, Johnny Da Costa, satu lagi mungkin Hartono Herlin. Itulah prestasi tertinggi. Kita bandingkan dengan sekarang. Prestasi tim Indonesia sekarang pada ranking 69. Nah, kalau di dalam individual atau perorangan, Indonesia pernah mencapai 11 besar dunia single putra. Itu saya pegang waktu itu saya bermain di München, kejuaraan dunia München. Sekarang ini pemain top Indonesia pada ranking 409 berapa gitu, mungkin 497 ya. Bandingkan dengan 11 besar ranking dunia dibanding dengan 497. Nah, pada waktu itu double kita juga luar biasa. Saya berpasangan dengan Gunawan, ranking 5 dunia. Itu mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa mengejar lagi. Nah, sesudah tahun-tahun itu, di mana saya juga pernah berhenti tenis meja. Karena saya harus kerja, saya harus cari uang juga di luar. Itu pertenis meja Indonesia menurun. Jauh menurun. Hingga yang saya bilang tadi, dunianya ranking 65, 69, dan single putranya 490-an.
Kita bisa bayangkan. Nah, pertanyaannya kenapa sampai begitu? Nah, persoalannya adalah kita ada persoalan yang cukup mendasar, adalah ada suatu perseteruan dari pimpinan tenis meja hingga kita mempunyai dua organisasi. Yang satu PB PTMSI, itu ada dua, dan PP PTMSI. PB adalah singkat dari pengurus besar PTMSI, PP adalah pengurus pusat. Nah, sejak itu tumbuh kita jadi lebih tidak beraturan. Karena apa? Karena pembinaan baik untuk terutama pemain dan pembina tidak ada sama sekali. Karena punya bidang masing-masing dan punya grup masing-masing. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Pernah kita tahun 2012, ya 2012, saya diminta pada waktu yang udah pecah. Pada waktu saya diminta untuk memimpin tim Indonesia, dan saya pada waktu ada suatu pola. Saya bilang kalau untuk mengembalikan lagi tenis meja, kita harus mulai pembinaan dari junior. Pada waktu saya diberi wewenang untuk mengadakan kejuaraan junior dan kadet itu di Bandung. Setelah itu kita kumpulkan dan lalu kita bertanding. Kita cukup bagus pada waktu di ASEAN. Kita menjadi dua besar, baik putra maupun putri, baik junior putra maupun junior putri, dan kadet pula. Lalu 2012 itu juga saya diminta untuk memimpin tim Indonesia untuk main di SEATA atau ASEAN. Itu pada waktu berlangsung di Laos, di ibu kota Laos, Vientiane. Pada waktu itu saya bilang sama pemain, kita udah beberapa kali kalah pada waktu itu melawan pemain-pemain baik terutama Singapura ya, yang telah menaturalisasikan pemain-pemain dari Cina. Tapi di luar itu pemain Thailand sudah mulai bagus, pemain Malaysia ada, pemain Cina juga. Nah, ini kita harus fight lagi. Bagaimana caranya? Kita harus merubah style, gaya pukulan pemain kita. Bagaimana merubah yang macam apa tipe permainan kita. Nah, pada waktu itu juga permainan tenis meja udah mengutamakan power atau tenaga. Karena pemain-pemainnya dengan kondisi yang lebih besar dari kita, lebih tinggi dari kita. Ada pernyataan para coach itu adalah pemain paling ideal adalah pada tinggi tubuh antara 170 sampai 180 cm tinggi segitu. Di dalam pernyataan ITTF, pemain ideal tenis meja itu pada pemain dengan bertubuh 170 sampai 180. Dan pemain kita sekarang ini tidak ada setinggi itu. Dulu ada, sekarang udah tidak ada lagi. Paling-paling David Jacob. David mungkin masih di bawah 170 mungkin. Paling tinggi 170. Tapi 170 itu buat perempuan misalnya. Tapi itu bisa suatu jebakan sendiri yang dibikin oleh ITTF atau dari baik Eropa maupun Asia. Nah, pemain kita rata-rata antara 165 170 lah putra itu. Putrinya relatif lebih pendek lagi. Nah, apa yang paling bagus buat pemain kita? Sekarang ini yang paling top adalah pemain dengan spin. Baik forehand spin, backhand spin. Spin pun juga macam-macam, tapi spin adalah yang utama. Kita melawan spin. Biasa adu spin, kita tidak akan menang karena spin itu menggunakan tenaga. Nah, tenaga itu didapat dari fisik yang besar, fisik yang lebih tinggi, mungkin 170 180. Biasa pemain kecil-kecil seperti kita tidak akan mampu spin dengan yang berat sekali. Ditambah teknologi karet yang luar biasa pada waktu itu. Pada waktu sekarang dengan teknologi yang sangat-sangat luar biasa. Jadi pemain sekarang dengan tenaga yang keras, tenaga yang kuat, itu bisa membuat spin yang sangat-sangat luar biasa. Nah, apa yang paling cocok
kita main dengan pola speed, kelincahan, trik, teknik trik gitu. Jadi makanya tumbuhlah pemain-pemain dengan bintik. Nah, cuma dengan bintik saja itu sudah mulai ketahuan juga. Kita harus berkembang terus, tidak bisa kita sendiri. Nah, contoh pada waktu itu 2012 pun pemain saya bilang, kamu kalau main biasa tidak akan menang dari pemain ASEAN pun. Jadi gimana? Jadi kamu harus main beda. Gimana caranya? Nah, pola saya waktu itu adalah one step ahead, maju ke depan. Memang maju ke depan itu dengan risiko bola datang ke kita lebih cepat. Tapi kamu bisa, kamu tinggal fokus, bola itu akan bisa kamu tangkap semua. Nah, kenyataannya pada waktu itu di Vientiane, Laos, tim putra maupun tim putri Indonesia menjadi nomor 2, cuman di bawah Singapura saja. Kita main di depan semua. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Jadi kita main di depan atau kita main belakang sekalian, seperti pemain defense. Tapi pemain defense atau pertahanan full juga tidak akan menang. Dia harus triknya banyak. Dia harus kombinasi menjadi pemain all round. Mungkin ada yang 65% defense, 35% serang. Dan defense itu tidak hanya chop saja, tapi block itu juga termasuk defense. Nah, sekarang ada tambahan lagi, block itu pun ada block spin, defense pun bisa defense spin. Nah, justru spin inilah yang perlu dikembangkan dengan baik tanpa harus tenaga, karena spin bermodal dari pulse saja. Oke. Sekarang malah bukan dualisme, tapi trialisme. Jadi udah bukan 2 lagi, tapi 3. Ini kan gila juga ini. Dan pengaruhnya apa? Pemprov atau pengurus provinsi juga terpecah belah. Ada yang condong ke yang satu, ada yang condong yang kedua, ada condong yang ketiga. Jadi pemprovnya kepecah juga. Di mana sumber pemain itu ada juga di daerah. Nah, misalnya sumber pemain itu misalnya kebanyakan di Jawa. Apa itu Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jakarta, Pemprov Jawa Timur, itu sumber pemain. Nah, di Pemprov atau di provinsi itu pun Pemcapnya juga terpecah belah. Ini yang membuat kita kacau balau. Pertandingan kejuaraan pun udah hampir tidak ada yang resmi ya. Karena apa? Muncul pemain pun belum tuh dipilih. Karena ini pemain dari kelompok yang mana? Ini yang persoalannya. Demikian juga pelatihnya. Untung kemarin ini dari pihak PPPTMSI karena ada hubungan dengan ATTF mengadakan suatu namanya coaching klinik. Nah, coaching klinik ini diundang oleh semua. Karena mereka tahu coaching klinik ini saya ada di situ di pembinaan. Saya kalau di dalam pembinaan saya boleh saja saya di PB di PP tapi dalam program pembinaan saya bisa ikut di mana saja. Nah, untung kemarin sudah ada coaching klinik dari ATTF untuk para coach muda atau coach baru ini bisa mendapatkan sertifikat walaupun level 1. Tapi cukup bagus tuh semua. Nah, pada masa training itu atau tes yang saya diminta untuk mengadakan, saya bisa memberi pengarahan kepada para coach bahwa kita tidak perlu harus mengikuti full secara penuh pola-pola latihan yang diadakan ATTF. Tapi kita cukup tahu karena itu sebagai basic atau dasar. Kita harus punya kreatif sendiri untuk hal itu. Nah, ini yang saya tekankan kepada mereka. Saya coba ingatkan bahwa dulu pemain tenis meja Indonesia itu zaman dulu pun sudah berkembang macam-macam, tidak seperti sekarang ini. Sekarang hampir semua sama. Waktu itu Solo misalnya, Jawa Tengah, itu mempunyai pola toss spin kiri kanan. Dunia pada waktu cuma kanan, tapi Solo udah punya kiri kanan. Lalu kedua, Jawa Barat, tuh blok depan, contoh Abdul Rojak.
main depan meja, itu udah pola yang paling tepat. Sekarang ini malah yang muda-muda jadi ikut kayak pemain Eropa, jarak jauh, post spin, pakai tenaga. Dulu pun sudah terpikir, karena para coachnya itu dengan suatu pertandingan yang cukup ketat, mereka berkreasi. Sekarang ini nggak ada kreasi sama sekali. Nah, itu yang harus kita gugah. Demikian kira-kira gambarannya. Usulan saya atau saran saya, ya bersatulah mereka. Tapi mungkin memang agak susah karena kebetulan pimpinannya itu orang besar semua, orang besar tanda petik ya. Ya besar di duit, besar di politik, besar juga di power. Nah ini yang susah nih. Nah saya usulkan, oke, kalau memang mereka nggak mau berubah, tapi pembinaan itu dipegang satu, harus dipegang satu. Karena mereka ini saya lihat lupa janji diri sendiri bahwa tujuan membuat persatuan tenis meja atau olahraga itu untuk menaikkan prestasi. Tapi kalau pemain dan pelatihnya, pembinanya tidak diperhatikan karena adanya perseteruan tadi, malah bisa. Jadi mereka lupa pada janji mereka sendiri yang mereka declare, mereka ucapkan pada waktu pengucapan visi dan misi masing-masing. Karena visi dan misi itu semua adalah tentang pembinaan pemain, peningkatan prestasi. Ini yang tidak dikerjakan ini. Inilah yang harus. Jadi saya berharap kalau mereka nggak mau bersatu, ya udah pembinaannya satu. Oleh satu bidang yang bisa disetujui oleh ketiganya. Untuk sekarang ini ya kita mau nggak mau latih yang junior atau kadet atau pemula. Karena saya lihat terakhir kemarin itu waktu di Myanmar, kejuaraan junior Asia, itu saya lihat pemain Singapura sudah luar biasa. Saya melihat pemain junior Singapura itu di dua tempat pada menjelang Asian Games 2018. Saya melihat pemain Singapura juniornya itu udah luar biasa. Baik di Manila maupun di Myanmar, Burma, luar biasa. Senior kita pun belum tentu menang sama junior Singapura ini. Kenapa mereka bisa? Karena bersatu. Polanya juga pola yang tepat buat fisik dia. Jadi saya lihat di Singapura pun pemainnya udah tinggi-tinggi dan tambahan lagi, mereka sudah mempunyai kemampuan defense drive yang efektif. Dimana yang lain belum. Jadi udah dia mulai hal yang baru nih. Nah inilah yang salah satu kita harus mencipta sendiri dengan kemampuan kita dan ide kita, dan itu bisa pasti. Oke, dan ajakan-ajakan saya kepada ini, saya mungkin udah tidak bisa meminta kepada pemprov karena pemprovnya juga tidak bersatu. Saya malah mikir pada klub-klub yang ada. Nah saya lihat sekarang ini klub banyak nih, baik di Sumatera, baik di Kalimantan, baik di Sulawesi, di Jawa terutama, klub-klub banyak. Cuman klub-klub ini pemainnya kebanyakan yang dibina, bukan junior-junior, tapi pemain-pemain outgoing. Tapi nggak apa-apa juga, pemain outgoing boleh juga di situ, ya. Nah karena memang belum bersatu ini, dan pertandingan pemain-pemain yang senior tapi mungkin tidak terperhatikan ini juga kesian. Tapi inilah, jadi sekarang tenis meja itu di dalam sekarang ini di klub-klub itu cuma buat fun aja. Tapi siapa tahu nanti bisa menjadi prestasi. Dan saya ingatkan, kalau kita mau mulai dari pemain-pemain senior yang outgoing tadi, banyak pertandingan di luar sebenarnya yang bisa diikutkan. Seperti misalnya Commercial Cup. Ya, Commercial Cup itu di ASEAN ada, di Asia pun ada. Jadi pertandingan antar perusahaan ada, di dunia pun ada. Mereka bisa main seperti itu.
Lalu pemain-pemain untuk veteran juga ada di ASEAN, di Asia maupun dunia. Pemain-pemain outgoing ini bisa juga. Nah, mungkin sambil kita membina pemain-pemain outgoing tadi, kita juga bisa sambil membina pemain muda. Nah, justru itu pemain muda ini harus dipersatukan, kita bentuk sendiri, kita bikin pola sendiri dengan konsep-konsep yang cocok untuk pemain dengan kondisi tubuh seperti kita ini. Kira-kira itu jawabannya. Baik, itu tadi pernyataan juga keterangan-keterangan yang dalam program Q&A. Anda tanya, saya jawab. Jangan lupa klik subscribe, share to others. Salam Pimpong.